Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah yang kelompok kami buat. Kelompok kami ada saya sendiri, Margaret Simon, Claudia Yolan, Regina Faustin, Livia, Sansan Irawati, Kiran Walada, Vincentius Yoga, Camelia Tantika, dan Monik Lenita. Kami akan membahas di bagian pertama dari karya tulis ilmiah kami. Alinea 1. Tema alinea, latar belakang masalah. Jenis alinea pembuka. Posisi kalimat topik, alinea deduktif. Sifat isi, alinea deskriptif. Metode pengembangan, metode ekspositoris. Kalimat topik, PDB merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Gagasan penjelas, gagasan 1, PDB sebagai indikator. Gagasan 2, faktor-faktor yang mempengaruhi PDB. Gagasan 3, PDB berkapita tahun 2019. Kelengkapan sudah lengkap karena terdiri dari 4 kalimat. PDB merupakan indikator tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin besar PDB negara Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia dianggap semakin baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PDB adalah konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan investasi. Bruto atau PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15.833,9 triliun dan PDB berkapita mencapai 51,1 juta atau 4.124,9 US dollar. Kemudian alinea 2. Tema alinea, alasan memilih PDB di Indonesia. Jenis alinea, alinea pembuka. Posisi kalimat topik, alinea deduktif. Sifat isi, alinea deskriptif. Metode pengembangan, metode umum khusus. Kalimat topik, kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat kita lihat dari kenaikan PDB setiap tahunnya. Gagasan-gagasan penjelas. Gagasan pertama, PDB sebagai alat ukur. Gagasan kedua, pendapatan sebagai pengukur tingkat kesejahteraan. Gagasan 3, PDB per kapita Indonesia. Gagasan keempat, alasan penulis memilih topik PDB di Indonesia. Kelengkapan sudah lengkap karena terdiri dari 5 kalimat. Kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat kita lihat dari kenaikan PDB setiap tahunnya. PDB merupakan alat yang paling baik dalam mengukur seberapa banyak barang dan jasa yang dinikmati oleh penduduk suatu negara. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi standar hidupnya, yang berarti semakin sejahtera. Besar pendapatan tersebut dapat dilihat dari besarnya PDB per kapita Indonesia. Oleh karena itu, penulis memilih topik PDB di Indonesia agar pembaca dapat mengetahui kondisi PDB di Indonesia, cara meningkatkannya, dan upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan PDB di Indonesia. Alinea 3. Yang pertama tema alineanya, rumusan masalah dan tujuan penulisannya. Jenis alinea pembuka. Posisi kalimat topiknya alinea deduktif, sifat isi alinea argumentatif, metode pengembangannya metode umum sampai khusus. Kalimat topik berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi perhatian khusus di Indonesia. Gagasan-gagasan penjelasnya. Gagasan yang pertama ialah tujuan dari penulisan. Gagasan kedua, tujuan lain dari penulisan PDB di Indonesia. Gagasan ketiga, upaya pemerintah dalam meningkatkan PDB. Dan yang ke-8, kelengkapan. Sudah lengkap karena terdiri dari 4 kalimat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi perhatian khusus di Indonesia. Tujuan dari penulisan karya tulis ini yaitu mengetahui tentang definisi PDB, komponen pembentuk PDB, cara meningkatkan PDB, dan mengetahui metode pengukuran PDB. Tujuan kedua yaitu dapat diketahui perbandingan PDB dalam kurun waktu 1998 sampai 2008 dengan 2009 hingga 2019 di Indonesia, serta dapat diketahui upaya pemerintah dalam meningkatkan PDB di Indonesia. Alinea 4. Tema alinea, definisi PDB. Jenis alinea pengembang.
Posisi kalimat topik alinea deduktif. Sifat isi alinea deskriptif. Metode pengembangan metode definisi. Kalimat topik berikut beberapa definisi PDB menurut para ahli. Gagasan penjelas. Gagasan pertama, definisi PDB menurut Sadono. Gagasan kedua, definisi PDB menurut Herlambang. Gagasan ketiga, definisi PDB menurut Mankiw. Gagasan keempat, definisi PDB menurut McEachern. Kelengkapan sudah lengkap karena alinea terdiri dari 5 kalimat. Alinea 4. Berikut beberapa definisi PDB menurut ahli. PDB menurut Sadono merupakan nilai keseluruhan semua barang serta jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu, biasanya per tahun. PDB menurut Herlambang merupakan total pendapatan yang dihasilkan di dalam suatu negara, termasuk juga pendapatan orang asing yang bekerja di dalam suatu negara. PDB menurut Mankiw merupakan jumlah produk barang serta jasa yang dihasilkan suatu negara dalam 1 tahun. PDB menurut McEachern merupakan jumlah nilai pasar dari barang dan juga jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada di dalam suatu negara itu selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Alinea kelima, tema alineanya yaitu komponen pembentuk PDB. Jenis alinea yaitu alinea pengembang. Posisi kalimat topik yaitu alinea deduktif. Sifat isi dari alinea kelima yaitu deskriptif. Metode pengembangannya yaitu klasifikasi. Kalimat topik dari alinea kelima yaitu PDB dapat terbentuk karena adanya 4 komponen yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor-impor. Gagasan penjelas dari alinea kelima yang pertama yaitu pengertian dari konsumsi rumah tangga dan juga contoh dari konsumsi rumah tangga. Yang kedua yaitu pengertian dari investasi. Yang ketiga, pengertian dari konsumsi pemerintah. Dan yang terakhir, pengaruh ekspor-impor terhadap negara. Kelengkapannya sudah lengkap karena alinea terdiri dari 5 kalimat. Alinea kelima, PDB dapat terbentuk karena adanya 4 komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor-impor. Konsumsi rumah tangga ini dihitung dari jumlah konsumsi dari seorang individu maupun rumah tangga dalam beberapa jenis barang seperti service, non-durable goods, dan durable goods. Setelah itu, untuk investasi dapat dihitung dari jumlah pembelian atas barang atau jasa yang dapat disimpan dalam jangka panjang, yang akan bermanfaat bagi seorang individu atau kelompok. Pembentukan PDB juga dilihat dari konsumsi pemerintah, yang dihitung dari jumlah pengeluaran pemerintah lokal dan juga pusat atas barang dan jasa yang dikeluarkan. Terakhir yaitu ekspor-impor. Ini berpengaruh karena adanya transaksi dalam negeri dan juga luar negeri yang dapat meningkatkan pendapatan negara bisa meningkat. Alinea ke-6. Tema alinea cara meningkatkan PDB. Jenis alinea, alinea pengembang. Posisi kalimat topik, alinea deduktif. Sifat isi, alinea deskriptif. Metode pengembangan umum khusus. Kalimat topik cara meningkatkan PDB. Dapat dilakukan dengan 4 cara. 7. Gagasan penjelas. Gagasan 1, cara meningkatkan PDB yang pertama. Gagasan kedua, cara meningkatkan PDB yang kedua. Gagasan ketiga, cara meningkatkan PDB yang ketiga. Gagasan 4, cara meningkatkan PDB yang keempat. Kelengkapan sudah lengkap karena terdiri dari 5 kalimat. Cara meningkatkan PDB dapat dilakukan dengan 4 cara. Pertama, dengan memaksimalkan investor yang berinvestasi. Karena jika banyak yang berinvestasi, maka PDB akan meningkat. Kedua, dapat dilakukan secara meningkatkan ekspor-impor. Jika peningkatan impor lebih besar daripada ekspor, menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit yang bisa membuat PDB menurun. Maka dari itu,
peningkatan ekspor harus lebih besar daripada impor agar PDB bisa meningkat. Ketiga, melalui pengeluaran pemerintah, karena pengeluaran pemerintah dipengaruhi oleh pendapatan pemerintah dari pajak dan pendapatan bukan pajak. Jika pengeluaran pemerintah turun, maka PDB cenderung turun. Hal ini menjelaskan bahwa jika pendapatan pemerintah naik dan pembelian juga naik, maka PDB akan naik. Keempat adalah konsumsi rumah tangga. Ketiga, naiknya pendapatan nilai konsumsi rumah tangga akan meningkat, maka PDB cenderung naik. Alinea 7. Alinea 7, tema alinea, metode pengukuran PDB. Jenis alinea, alinea pengembang. Posisi kalimat topik, alinea deduktif. Sifat isi, alinea deskriptif. Metode pengembangan, metode umum khusus. Kalimat topik, pendekatan perhitungan produk domestik bruto dilakukan dengan 3 metode pendekatan, di antaranya pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Gagasan-gagasan penjelas. Gagasan 1, perhitungan pendekatan produksi. Gagasan 2, rumus pendekatan produksi. Gagasan 3, perhitungan pendekatan pengeluaran. Gagasan 4, rumus pendekatan pengeluaran. Gagasan 5, perhitungan pendekatan pendapatan. Gagasan 6, rumus pendekatan pendapatan. Kelengkapan sudah lengkap karena terdiri dari 7 kalimat. Alinea Keskal E. Ver RC 2008 halaman 35. Pendekatan perhitungan produk domestik bruto dilakukan dengan 3 metode pendekatan, di antaranya pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan value added atau selisih nilai produksi dengan nilai input dalam suatu negara tanpa membedakan faktor produksi yang dihasilkan oleh warga negara asli maupun warga negara pendatang dengan periode tertentu. Pendekatan produksi dapat dirumuskan Y sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali Q2 plus PN kali QN. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke 1, Q1 sama dengan jenis barang ke 1, PN sama dengan harga barang ke N, QN sama dengan jenis barang ke N. Pendekatan pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran sektor ekonomi pada periode tertentu. Pendekatan pengeluaran dapat dirumuskan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X sama dengan ekspor, M sama dengan impor. Pendekatan pendapatan dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diberikan pemilik faktor produksi kepada suatu negara selama satu periode. Pendekatan pendapatan dapat dirumuskan Y sama dengan P plus W plus I plus R. Dengan Y sama dengan pendapatan nasional, P sama dengan keuntungan, W sama dengan upah, I sama dengan bunga, R sama dengan sewa. Di alinea ke-8 yaitu data PDB di Indonesia pada tahun 1998 sampai 2008. Jenis alinea ke-8 yaitu alinea pengembangan. Posisi kalimat topik yaitu alinea deduktif. Sifat isi yaitu paragraf deskriptif. Metode pengembangannya yaitu alamiah. Kalimat topik dari alinea ke-8 yaitu grafik di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan PDB Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008. Gagasan penjelas yang pertama yaitu data PDB tahun 1998 dan 1999. Gagasan yang kedua yaitu data PDB tahun 2000 yang mengalami kenaikan dan data PDB tahun 2001 yang mengalami penurunan. Gagasan yang ketiga, kenaikan PDB Indonesia pada tahun 2002. Dan yang terakhir, PDB Indonesia tahun 2003 sampai 2008 yang tidak lagi mengalami penurunan. Kelengkapan sudah lengkap karena alinea terdiri dari 5 kalimat. Grafik di atas menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan PDB Indonesia pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2008.
data di atas dalam mata uang USD, di mana data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 1998, PDB Indonesia menunjukkan angka sebesar 95,45 miliar. Lalu pada tahun 1999, PDB Indonesia naik menjadi 140 miliar. Setelah itu, PDB Indonesia pada tahun 2000 naik menjadi 165 miliar. Akan tetapi, PDB Indonesia pada tahun 2001 sempat mengalami penurunan, di mana PDB Indonesia menjadi 160,40 miliar. Akan tetapi, PDB Indonesia pada tahun berikutnya yaitu tahun 2002 kembali mengalami kenaikan, di mana PDB menjadi 195,70 miliar. Setelah itu, tahun 2002 mengalami kenaikan PDB Indonesia sampai dengan tahun 2008 tidak lagi mengalami penurunan, di mana tahun 2003 PDB Indonesia menunjukkan angka 234,80, tahun 2004 sebesar 256,80, tahun 2005 sebesar 285,90, tahun 2006 sebesar 364,60, tahun 2007 sebesar 432,20, dan data terakhir yaitu PDB Indonesia tahun 2008 yaitu sebesar 510,20. Alinea 9. Tema alineanya data PDB di Indonesia tahun 2009 sampai 2019. Jenis alineanya alinea pembuka. Posisi kalimat topiknya yaitu alinea deduktif, sifat isinya paragraf deskriptif, metode pengembangannya metode alamiah. Kalimat topik grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan PDB Indonesia selama tahun 2009 sampai 2019. Gagasan-gagasan penjelas. Gagasan pertama, PDB Indonesia tahun 2009 dan kenaikan pada tahun 2012. Gagasan kedua, kondisi PDB Indonesia tahun 2013. Gagasan ketiga, penurunan PDB Indonesia pada tahun 2014 dan 2015. Gagasan keempat, PDB Indonesia meningkat tahun 2016 sampai 2019. Kelengkapannya sudah lengkap karena terdiri dari 5 kalimat. Ini datanya. Alinea 9. Grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi kenaikan dan penurunan PDB di Indonesia selama tahun 2009 sampai 2019. Data di atas menunjukkan bahwa PDB Indonesia pada tahun 2009 sebesar 2.590 miliar, kemudian mengalami kenaikan sampai tahun 2012 sebesar 3.740,9 miliar. Pada tahun 2013 terjadi penurunan yang tidak signifikan dari yang awalnya 3.740,9 miliar menjadi 3.667,70 miliar. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan yang sangat signifikan karena adanya inflasi yang meningkat, di mana pada tahun 2014 PDB sebesar 2.531,64 miliar dan pada 2015 sebesar 2.368,12 miliar. Setelah mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2016 sampai 2019, PDB semakin stabil dan meningkat dan mencapai puncak tertinggi pada tahun 2019 sebesar 4.193,109 miliar US dollar. Alinea ke-10. Tema alinea perbandingan PDB di Indonesia tahun 1998 sampai 2008 dengan tahun 2009 sampai tahun 2019. Jenis alinea, alinea pengembang. Posisi kalimat topik, alinea deduktif. Sifat isi, alinea deskriptif. Metode pengembangan, metode perbandingan dan pertentangan. Kalimat topik, berdasarkan data yang sudah diperoleh, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan signifikan dalam PDB Indonesia antara 10 tahun terakhir dan 10 tahun sebelumnya. Gagasan-gagasan penjelas. Gagasan penjelas yang pertama yaitu PDB Indonesia tahun 1998 sampai tahun 2008. Gagasan kedua, PDB Indonesia tahun 2009 sampai tahun 2019. Gagasan ketiga,
Perbandingan nilai PDB tahun 1998 sampai 2008 dengan PDB tahun 2009 sampai 2019. Gagasan keempat, penyebab nilai PDB yang rendah. Gagasan kelima, kesimpulan dari perbandingan PDB Indonesia tahun 1998 sampai 2008 dan 2009 sampai 2019. Kelengkapan sudah lengkap karena terdiri dari 6 kalimat. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan signifikan dalam PDB Indonesia antara 10 tahun terakhir dan 10 tahun sebelumnya. PDB Indonesia pada tahun 1998 sampai tahun 2008 mengalami kenaikan yang stabil. Setiap tahun meningkat dan tidak ada penurunan. Sedangkan PDB Indonesia pada tahun 2009 sampai 2019 mengalami naik turun, di mana pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan PDB yang cukup drastis. Jika dilihat pula pada tahun 1998 sampai 2008, nilai PDB-nya terlihat lebih rendah daripada tahun 2009 sampai 2019. Hal ini terjadi karena inflasi nilai mata uang yang menyebabkan nominal uang yang besar tidak memiliki nilai yang besar. Dapat disimpulkan bahwa kondisi PDB Indonesia pada tahun 1998 sampai 2008 cenderung lebih stabil daripada tahun 2009 sampai 2019. Meskipun pada tahun 1998 terjadi krisis moneter. Alinea 11, tema alinea, upaya pemerintah dalam meningkatkan PDB di Indonesia. Jenis alinea pengembang. Posisi kalimat topik, alinea edukatif. Sifat isi, alinea deskripsi. Metode pengembangan, metode sebab akibat. Kalimat topik untuk meningkatkan PDB di Indonesia dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan kekayaan alam yang ada pada setiap daerah di Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian dan hasil laut. Gagasan penjelas, gagasan 1, meningkatkan PDB di Indonesia. Gagasan 2, pengolahan sumber daya. Gagasan 3, perekonomian Indonesia. Kelengkapan sudah lengkap karena terdiri dari 4 kalimat. Upaya meningkatkan PDB di Indonesia dapat dilakukan dengan cara memaksimalkan kekayaan alam yang ada pada setiap daerah di Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian dan hasil laut. Kedua hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang membuat PDB di Indonesia meningkat apabila pemerintah dapat mengelola sumber daya tersebut dengan baik. Sumber daya tersebut bisa dikelola dengan cara meningkatkan nilai ekspor bahan alam ke masyarakat luar dan memperluas hasil ekspor ke berbagai negara. Dengan dilakukannya hal tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya pada nilai PDB. Alinea 12, tema alinea konklusi. Jenis alineanya ialah alinea penutup. Posisi kalimat topik ialah alinea dedukatif. Sifat isinya alinea deskriptif. Metode pengembangannya metode umum sampai khusus. Kalimat topik, PDB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. PDB di Indonesia diukur dengan beberapa metode dan ditingkatkan dengan beberapa upaya pemerintah. Gagasan-gagasan penjelasnya. Gagasan yang pertama ialah metode pengukuran PDB. Yang kedua, PDB di Indonesia tahun 1998 hingga 2008. Gagasan ketiga, PDB di Indonesia tahun 2009 hingga 2019. Gagasan keempat, perbandingan PDB di Indonesia tahun 1998 hingga 2008 dengan tahun 2009 hingga 2019. Gagasan kelima ialah upaya pemerintah untuk meningkatkan PDB di Indonesia. Kelengkapan sudah lengkap karena terdiri dari 6 kalimat. PDB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Pendekatan perhitungan produk domestik bruto (PDB) dilakukan dengan 3 metode pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. PDB di Indonesia pada tahun 1998 hingga 2008 banyak mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2001 mengalami penurunan PDB sebesar 160,40 miliar US dollar.
Setelah itu PDB tahun 2002 hingga 2008 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2009 hingga 2019 mengalami kenaikan dan penurunan pada beberapa tahunnya, di mana pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan PDB yang cukup sangat drastis penurunannya. Kondisi PDB Indonesia pada tahun 1998 hingga tahun 2008 cenderung lebih stabil daripada tahun 2009 hingga tahun 2019. Meskipun pada tahun 1998 terjadi krisis moneter. Upaya pemerintah untuk meningkatkan PDB di Indonesia dilakukan dengan memaksimalkan kekayaan alam yang ada pada setiap daerah di Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian dan hasil laut, dengan meningkatkan nilai ekspor bahan alam ke masyarakat luar dan memperluas hasil ekspor ke berbagai negara. Alinea 13. Tema alinea rekomendasi, jenis alinea penutup, posisi kalimat topik alinea deduktif, sifat isi alinea deskriptif, metode pengembangan metode sebab akibat, kalimat topik. PDB Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam, utamanya dalam bidang pertanian dan hasil laut, mengingat Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Gagasan-gagasan penjelas. Gagasan 1. Pemberdayaan UMKM dan meningkatkan investasi. Gagasan 2. Penyerapan tenaga kerja lebih tinggi. Gagasan 3. Meningkatkan angka ekspor. Kelengkapan sudah lengkap karena terdiri dari 4 kalimat. PDB Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara memanfaatkan sumber daya alam utamanya dalam bidang pertanian dan hasil laut. Mengingat Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Tidak hanya melalui bidang pertanian dan hasil lautnya saja, pada era saat ini diperlukan pemberdayaan UMKM yang berkualitas dan peningkatan investasi. Karena melalui UMKM dan investasi juga akan memberikan peluang menyerap tenaga kerja lebih tinggi dari hasil pertanian, laut, UMKM, dan kegiatan investasi yang dikelola dengan baik secara optimal dan berkualitas akan membantu peran pemerintah dalam meningkatkan angka ekspor guna meningkatkan PDB di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.